Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sinau Sedarun. Kali ini kita akan membahas yang spesial, yang lagi ngetren, yang lagi hits di bioskop. Katanya sih, yaitu film Siksa Kubur. Tapi kalau di film itu kan ya film ya kan. Kalau di Sinau Sedarun kita akan membahas tentang 12 penyebab siksa kubur. Ayo, kenapa ya kira-kira? Apakah teman-teman ini pernah melakukannya? Apa enggak pernah? Yuk kita cek ya. Yang pertama, tidak pernah melakukan sholat. Ayo, siapa dari dulur-dulur sih nggak tahu sholat? Ayo siap-siap, sudah berani tak sama siksa kubur? Kalau belum berani, ya lakukanlah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau dulur-dulur ini tidak pernah sholat, ya siap-siap terima sih. Ya nggak apa-apa, nggak tahu kenapa. Nah, yang kedua adalah tidak pernah membaca Al-Quran. Ayo, siapa yang nggak pernah baca Al-Quran? Hati-hati loh ya. Mengapa sih kok membaca Al-Quran itu penting juga untuk ya kita nanti selamat di siksa kubur? Karena di alam kubur nanti Al-Quran ini yang kita baca itu bisa menerangi kuburan kita. Masya Allah, bayangkan lo ya, kalau di kuburan mana ada lampu? Nggak ada kan? Ya, makanya bacalah Al-Quran. Yang ketiga, tidak pernah bersuci. Nah, ayo siapa yang nggak pernah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar? Kalau kita habis kencing atau BAB ya kita harus bersihkan kemaluan kita. Ya kita kalau BAB ya kita bersihkan juga kalau habis BAB. Nah kalau hadas besar gimana? Ya kalau kita dapat hadas besar atau habis haid ya kita harus mandi besar. Yang keempat yaitu suka berbicara bohong. Ayo siapa dulur-dulur yang suka bohong, yang bilangnya itu makan 5 gorengan tapi makannya 10 plus minta kembalian. Ayo siapa? Nggak boleh kayak gitu ya. Bohong kepada orang tua juga nggak boleh, apalagi itu nggak boleh kalau kita berkata yang tidak jujur. Kita harus senantiasa jujur, berkata yang sebenarnya, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak membayar zakat. Ayo, kalau bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah. Ayo, siapa yang nggak pernah bayar zakat fitrah? Padahal bayar zakat fitrah itu mudah, bisa dengan uang, bisa dengan beras. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita punyanya uang lebih mudah, enggak apa-apa pakai uang. Kalau kita pakai beras juga enggak apa-apa, beras juga boleh. Jadi kita harus bayar zakat ya. Kalau enggak bayar zakat ya siap-siap dapat siksa kubur. Yang keenam, berpola hidup mewah. Ayo ajarannya siapa ini yang suka hedon, yang dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Ya gen berapa itu ya yang suka healing? Padahal kita ini tidak dianjurkan untuk berhidup mewah. Ya sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu hidup sederhana. Beliau sebenarnya itu bukanlah orang yang miskin. Beliau termasuk orang yang hebat sebenarnya Rasulullah ini ya, karena beliau ini pandai berdagang juga ya kan, mempunyai istri Siti Khadijah yang kala itu katanya saudagar kaya. Nah tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk bermewah-mewah. Jadi kita harus hidup yang sederhana.
jangan suka berhedon-hedon ria yang HP-nya mereknya itu tuh Apple Growak tuh. Nah, pakai HP yang murah-murah enggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Karena kalau kita hidup bermewah-mewah, kita lupa dengan Allah, ya siap-siap sih siksa kubur menanti. Hati-hati loh ya. Yang ketujuh, yaitu memakan harta yang berbau riba. Ayo, siapa yang masih saja makan riba, yang suka menganakkan uang, ya itu nggak boleh. Kalau kita misalkan mau menghutangi teman kita, misalkan ya nih 100.000, ternyata kita menyuruh teman kita itu mengembalikannya 120.000. Lah, 20.000-nya dari mana? Lah, kita pengen nih untung ya, padahal 20.000 itu sudah termasuk riba. Kita nggak boleh kita menganakkan uang seperti itu. Jadi kalau kita mengutangi 100.000, ya baliknya 100.000. Kalau misalkan orangnya itu ya pengen ucapan terima kasih, ya jangan menganakkan uang, tapi dengan ucapan terima kasih saja insya Allah sudah cukup. Insya Allah kebaikan kita yang kita tanam nanti akan dibalas Allah berkali-kali lipat. Jangan khawatir, Gusti Allah itu maha kaya. Jadi jangan sekali-kali makan riba. Kalau misalkan sudah kena riba gimana? Ya sebisa mungkin kita hindari, kita selesaikan, terus kita mulai dengan hidup yang baru tanpa riba. Oke, gitu ya dulur. Yang kedelapan, memfitnah. Memfitnah itu tidak boleh, berarti kita menuduh yang tidak-tidak, itu tidak boleh loh ya. Nah, kalau misalkan ada teman kita yang sedang bekerja keras, ternyata kita bilangnya, enggak pak, dia lagi santai-santai. Nah, itu namanya memfitnah. Nggak boleh kayak gitu. Misalkan ada lagi ada yang hilang uangnya. Oh, uangku kemana? Terus tiba-tiba ada yang bilang, ini dia yang ngambil ini. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya memfitnah. Kalau memfitnah, ya siap-siap nanti kalau di alam kubur dapat siksa kubur, ndak bakalan dapat nikmatnya kubur. Jadi kita ya kalau nggak tahu ya bilang ndak tahu pak. Sebisa mungkin ya kita berkata yang jujur, jangan sampai memfitnah loh ya. Yang kesembilan yaitu khianat. Kita tidak boleh khianat terhadap amanah. Kalau kita dipasrai misalkan dokumen ini jangan sampai tersebar kemana-mana kayak gitu ya. Terus kemudian kita ternyata malah menyebarkan. Lah itu nggak boleh, itu namanya berkhianat. Apalagi kalau dokumen rahasia, wah jangan disebarkan. Kita harus tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Yang ke-10 yaitu kita males ataupun enggan menolong sesama. Nah ini nggak boleh loh ya. Kita harus saling menolong. Kenapa? Karena kita ini selain hablum minallah juga hablum minannas. Selain kita berhubungan dengan Allah, kita juga berhubungan dengan manusia. Sebagaimana layaknya hakikat manusia, yaitu saling tolong menolong. Jadi kalau ada teman kita yang kesusahan, ya kita bantu. Pak, apakah harus selalu dibantu terus? Ya semampu kita. Kalau kita tidak mampu ya bilang kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu ya jangan bohong, ya kita tolong sebisa mungkin. Karena menolong insya Allah kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha menolong. Yang ke-11 yaitu minum minuman keras. Ayo, nggak boleh kita minum minuman keras. Pak, apakah minuman keras itu es batu? Ya bukan dong. Minuman keras itu yang mengandung alkohol, yang bisa memabukkan, yang bisa membuat kita tidak sadarkan diri. Itu yang dilarang.
Karena kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu tanah itu nggak mau sama kita. Astagfirullahaladzim, jangan sampai loh ya. Jadi ya kita kalau pengen minum ya air putih, atau minum susu, atau minum jus, atau ya hal-hal yang enak lah. Jangan yang beralkohol dan memabukkan kita, karena itu dilarang oleh agama. Yang ke-12, terakhir, tapi sering terjadi di negeri kita, yaitu korupsi. Ayo, siapa yang korupsi? 5.000, 10.000, apalagi yang terbaru. Wow, 271 triliun. Uangnya kayak gimana itu? Lah, kalau korupsi sedikit saja itu sudah dapat siksa kubur, apalagi yang korupsi 271 triliun. Siksanya kayak gimana ya? Masya Allah ya, jangan sampai ya kita korupsi seperti itu. Ya semoga orang-orang yang sudah menjadi koruptor itu dapat hikmah, dapat hidayah supaya tidak lagi korupsi. Nah, itulah dulur-dulur 12 penyebab siksa kubur. Ya jangan sampai ya kita dapat siksa kubur yang berlebihan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya dulur. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.